Enzim helikase berperan dalam membuka uliran double helix di replication form, memisahkan untayan-untayan DNA induk dan menjadikan keduanya cetakan template selanjutnya. Protein single streaming, protein berperan untuk menstabilkan untayan DNA induk yang terbuka untuk membuka uliran double helix. Ini menyebabkan uliran dan tegangan yang lebih ketat di depan replication fork. Enzim berperan dan mematahkan mutiran dan menggabungkan kembali DNA induk di depan replication fork sehingga mengurangi tegangan yang diakibatkan oleh pembukaan uliran. Kemudian, enzim primase berperan dalam mensintesiskan rantai DNA atau arena primer menggunakan untayan induk DNA sebagai cetakan primer yang dihasilkan akan menjadi rantai nukleotida awal replikasi polimerase yang berperan dalam mengatalisis pembentukan DNA baru dengan cara menambahkan yang telah ada. Terdapat dua macam DNA polimerase yang berperan utama dalam replikasi DNA, yaitu DNA pol 3 dan DNA polimerase. Membutuhkan primer dan untayan cetak DNA serta nukleotida DNA komplementer untuk mensintesiskan protein DNA yang baru. DNA polimerase 3 menambahkan sesuatu nukleotida ke primer RNA, kemudian meneruskan penambahan nukleotida DNA yang komplementer dengan untayan cetakan DNA induk yang sedang tumbuh. Enzim primase menggabungkan nukleotida RNA ke dalam primer, kemudian DNA pol 3 menambahkan nukleotida DNA primer membentuk fragmen Okazaki 1. Pada satu transtensis terjadi secara terputus-putus atau segmen yang disebut sebagai fragmen Okazaki. Setelah mencapai berikutnya di sebelah kanan DNA pol 3 terlepas setelah mendapatkan primer DNA pol 3, mendapatkan nukleotida DNA sehingga mencapai primer fragmen 1 dan melepaskan diri dari pol 1, berperan dalam menggantikan primer dengan nukleotida. Versi DNA menambahkan untuk tidak satu demi satu ke ujung 3 aksen dari fragmen. 2 aksen fragmen Okazaki yang berperan, namun DNA 1 dapat menggabungkan nukleotida yang terakhir dari segmen penggantian tersebut ke nukleotida pada satu fragmen Okazaki yang primernya baru saja digantikan. Kemudian peran tersebut digantikan oleh DNA ligase. Transkripsi terjadi di nukleus. Proses transkripsi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada proses transkripsi DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Tahap inisiasi terjadi pada saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen, dan saat itu RNA polimerase akan mulai mengikut mRNA melalui cetakan DNA. Template point yang harus diingat yaitu timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin. Adenin pada DNA akan berpasangan dengan uracil. Pada mRNA, sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin. Pada mRNA akan ada guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin. Pada mRNA, tahap elongasi terjadi pada saat RNA polimerase mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3 deskripsi. Akan berakhir pada saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator yang telah terbentuk mengandung urutan 3. Bahasa nitrogen yang biasanya dikenal rebutan kodon selanjutnya, mRNA atau kodon ini akan keluar dari nukleus melalui polinukleus menuju sitoplasma. Untuk memulai proses termasi, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Dalam mRNA mengandung 3 urutan basa, yaitu nitrogen atau yang disebut dengan kodon. Termasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Tahap proses relasi itu terbagi menjadi 3. Ada proses inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi dimulai saat unit ribosom kecil terikat pada mRNA. Kemudian ribosom unit kecil inilah akan bergerak dari daerah 5 aksen menuju 3 aksen. Jika sudah menemukan kodon start untuk AUG, maka tRNA akan membawa asam amino, metionin, dan antikodon UAG akan terlekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA diikat pada mRNA, maka ribosom SUB unit besar datang dan berikat dengan subunit kecil sehingga melengkapi proses inisiasi ini pada ribosom subunit besar. Subunit besar terdiri dari 3 daerah. Yang pertama itu ada aminasi, peptidiosid, dan exit. Pada tahapan elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh tRNA dengan membawa antikodon. Untuk mengetahui jenis asam amino apa saja yang mengkode-kode kodon, maka dapat dilihat dari tabel kodon. Misalnya pada mRNA ada kodon AUG, maka asam amino yang berbuka dengan nukleon selanjutnya pada asam amino yang baru akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan dibentuk di antara kedua asam amino. Di daerah P, kemudian ribosom akan berpindah ke kodon lainnya yang ada mRNA sehingga tRNA akan berada di daerah E. Akan bersiap untuk keluar pada daerah A, bersiap untuk ditempatkan tRNA yang baru siklus ini berulang-ulang sampai terus-menerus. Sampai pada proses terminasi. Tahap terminasi akan terjadi jika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah kodon tersebut. Dikenali oleh protein sebagai repeat faktor. Saat terminasi faktor berada di daerah A, maka secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom.